Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah silsilah nahwu ketiga. Kita alhamdulillah pada hari ini masuk di bab al-i'rab wal bina. Ini seperti yang saya katakan selalu bab terpenting dalam nahwu. Bahkan tidak ada nahwu tanpa pembahasan i'rab dan bina. Karena inilah inti dari nahwu. Ini adalah inti dari nahwu, mengenal tanda baca. Kalau kita belajar nahwu ya mau tahu tanda baca. Ini harokatnya dhamma fathah atau kasroh atau sukun. Nah, di sini tempatnya. Atau ini kata tidak berubah. Qala al-Hattab rahimallahu taala babul i'rabi wal bina'i. Bab i'rab dan bina. Ini mutammimahnya di sini. Karena di matan jurumiyah hanya babul i'rab, tidak ada bina. Paham kan? Tidak ada bina. Antum dapat bina di matan jurumiyah karena di catatan kaki. Adapun di pembahasan asal yaitu di matan tidak ada. Jadi di sini mutammimahnya dimasukkan. Kata beliau babul i'rab wal bina. Ini bukan hal yang baru bagi kita. Ini ketiga kalinya kita mendengar tentang istilah ini. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. I'rab adalah taghyir, perubahan. I'rab adalah taghyir, perubahan. Awakhir, akhir. Karena yang berubah kan banyak. Iya, ada isim mufrad, jamak taksir, muannas salim, mudzakkar salim. Ada isim ladzi la yansharif, banyak. Akhir-akhir kata. Iya. Likhtilafil awamil, karena perbedaan amil. Iya, perbedaan amil, yaitu penyakit yang masuk padanya. Ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk padanya. Lafdon, apakah perubahannya itu lafdon, nampak, kelihatan? Au takdiron, atau perubahannya itu tidak kelihatan, tidak nampak. Ada di bawah catatan untuk 48 terkait dengan perubahan akhir kata. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan keadaan akhir kata tersebut, harokat atau sukun. Jadi bukan huruf terakhirnya yang berubah, tapi harokatnya. Jelas ini? Bukan misalnya Zaidun, huruf dalnya yang berubah, bukan. Paham kan? Bukan. Yang berubah adalah apa? Keadaan harokat atau sukun dari huruf terakhir. Jadi bukan perubahan hurufnya, tapi perubahan keadaannya. Berupa harokat ataupun apa? Sukun. Iya. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdon. Apa artinya maksudnya lafdon? Perubahan yang nampak dalam ucapan itu dibilang lafdon. Dikatakan lafdon yaitu terlafatkan itu perubahan. Ada dalam ucapan. Iya. Orang buta. Iya. Orang buta. Itu dia pun tahu. Dengan mendengar lafadznya. Itu kalau dibilang lafdon. Iya, perubahannya terlafatkan. Orang buta pun tahu. Oh, ini berubah. Walaupun dia tidak lihat. Walaupun dia tidak lihat. Contoh, maror ja'a Muhammadun, ro'aitu Muhammadan, marortu bi Muhammadin. Ini biar orang buta tahu bahwa ini kata Muhammad berubah. Ini kata Muhammad berubah. Au takdiron, atau perubahannya secara takdir. Dalam takdir, dinamakan takdir sesuai dengan juga kita. Kita ini takdir tak, ada yang tahu nggak?
Kan begitu kan? Berubah tapi tidak ada yang tahu. Makanya dibilang takdiron. Ini orang buta tidak lihat, tidak tahu. Kalau dia berubah. Kecuali setelah dikasih tahu. Beda kalau tadi. Kalau tadi biar orang buta tahu. Kalau ini orang buta tidak tahu. Kalau ada perubahan. Karena bacaannya yang dia dengar. Kan orang buta kan cuma dengar. Bacaan yang dia dengar sama. Seperti contoh. Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Kalau antum dengar saja, ada perubahan? Paham ini kan pertanyaannya? Kalau antum hanya dengar saja, ada perubahan? Tidak ada. Karena al-fata di 3 keadaan tetap al-fata. Dipahami ini kan? Iya, cuman ini perubahannya tidak kedengaran. Memang. Iya, karena dia tidak terlafadzkan. Cuman kalau kita bertanya kenyataannya, takdirnya, yang tersembunyi di dalamnya berubah atau tidak berubah, cuman tidak didengar. Ini namanya perubahan i'rab secara takdir, secara tersembunyi. Secara tersembunyi. Jadi al-fata sebenarnya marfu. Cuman bukan dari kata itu yang kita tahu. Kita tahu dari kata lain, dari amilnya. Paham tak? Al-fata masuk padanya ja'a. Ja'a penyakit apa itu? Rofa. Langsung kita tahu. Berarti dia rofa itu. Ro'aitul fata. Ro'aitu penyakit apa? Nasab. Langsung kita tahu. Berarti ini mansub sekarang. Marortu bil fata. Penyakit apa yang masuk? Huruf jer. Berarti dia sekarang apa? Majrur. Berarti berubah karena adanya penyakit. Itulah i'rab. Itulah i'rab. Waqsamuhu arba'atun. Kembali ke atas. Pembagiannya ada 4. Masih sama dari buku dasar sampai buku ketiga ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Iya. Bahkan sampai buku terakhir tidak ada tambahan menjadi 5. Iya. Perubahan i'rab itu tidak akan pernah keluar dari 4 ini. Rob'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada perubahan i'rab rofa, ada perubahan i'rab nasab, ada perubahan i'rab khafat, ada perubahan i'rab jazm. Masing-masing ini tentunya kita sudah tahu pengertiannya di 2 buku sebelumnya dan di bawah saya kasih tahu lagi supaya diingat terus. Iya, rofa perubahan khusus yang tandanya adalah dhamma atau apa yang menggantikannya. Nasab perubahan khusus yang tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Khafat perubahan khusus tandanya adalah kasrah atau apa yang menggantikannya. Jazm perubahan khusus tandanya adalah sukun atau apa yang menggantikannya. Dan antum alhamdulillah di buku ketiga ini tentunya antum sudah tahu penggantinya dhammah. Iya kan? Apalagi sudah lewat di matan jurumiyah. Lirraf'i arba'u alamat. Untuk rafa ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal alifu wal waw wan nun. Nah, jadi dhammah alamat asal berarti 3 penggantinya itu. Itulah penggantinya. Iya kan? Nasab tandanya fathah atau apa yang menggantikannya. Antum sudah tahu penggantinya itu dengan matan jurumiyah. Linnas bi khamsu alamat. Untuk nasab 5 tanda. Kan begitu? Al-fathatu wal kasratu wal alifu wal ya'u wa hatfun nun. Berarti fathah alamat asal 4 adalah pengganti. Kan begitu? Khafat. Antum juga sudah tahu. Alamat kasro dan penggantinya kasro juga. Ditahu. Karena khafat 3 tanda saja. Lil khafdi thalatu alamat. Untuk khafat 3 tanda. Al-kasratu wal apa? Wal ya'u wal fathatu. Berarti kasro alamat asal. Ya dan fathah adalah pengganti. Jazm alamatnya sukun. Atau penggantinya. Antum sudah tahu juga penggantinya. Karena lil jazmi alamatan. Untuk jazm 2 tanda saja. Iya kan? As-sukun wal hadfu. Sukun dan penghilangan. Berarti penggantinya sukun apa? Penghilangan. Kan begitu?
Cuman penghilangannya terbagi dua. Ada penghilangan nun dan ada penghilangan huruf akhir. Kan begitu kalau kita rinci, kalau kita merojak kembali buku sebelumnya. Jelas ini? Jadi sekarang ini adalah tinggal murojaah saja di dua buku sebelumnya. Iya. Kemudian kata belum falil asma'i min dalika, untuk isim dari hal tersebut, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha, untuk isim dari hal tersebut adalah rofa, nasab, khafat, tidak ada jazm padanya. Jadi isim dari perubahan i'rab hanya 3 perubahan. Rofa atau nasab atau jer. Tidak ada jazm. Iya. Walil af'ali min dalika, untuk fi'il dari hal tersebut 4 tadi. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rofa, nasab, jazm. Wala khafdu fiha, kebalikannya. Tidak ada khafat padanya. Berarti fi'il hanya di rofa, di nasab, di jazm. Tidak akan pernah di khafat. Jelas ini pernyataan ini saya kira. Karena ini sudah 3 kali ini. Iya, pernyataan yang sama. Kemudian setelah itu langsung masuk bina dulu. Sebelum lebih jauh i'rab. Bina. Setelah kita tahu i'rab, pengertian dan pembagiannya, sekarang bina. Pengertian dan pembagian juga. Wal bina'u. Dan al bina. Apa itu al bina? Luzumu awakhiril kalimi. Bina itu adalah tetapnya akhir kata. Bina itu ternyata adalah tetapnya akhir kata. Beda i'rab. I'rab apa tadi? Perubahan akhir kata. Paham lawannya ini? Intinya sebenarnya seperti yang dikatakan di Qatur Nada nanti, bina itu lawan i'rab. Begitu selesai sebenarnya. Bina itu adalah lawan daripada i'rab. Kan begitu. Kalau i'rab adalah perubahan akhir kata, kalau bina tetapnya akhir kata. Kan belum bilang begitu. Luzumu awakiril kalimi. Tetapnya akhir kata, harokatan, apakah yang tetapnya itu berupa harokat? Tetap dengan dhammah, tetap dengan fathah, tetap dengan kasroh. Itu namanya tetap berupa apa? Harokat. Nah contoh tetap dengan harokat. Haulai. Ini sekedar contoh saja. Haulai. Ini kata haulai, penyakit apapun yang masuk tetap di kasroh. Masukkan ja'a coba. Ja'a. Ro'aitu. Marortu. Paham kan? Jadi dia tidak akan pernah berubah. Au sukunan. Atau kadang kata itu tetap dengan sukun. Ada kata tidak akan pernah berubah, selalu sukun. Selalu apa? Sukun. Nah contoh, man. Ini man, kapanpun, dimanapun, tetap sukun. Kam, sama. Tidak akan pernah berubah sukunnya sampai kapanpun. Kata beliau, wa anwa'uhu arba'atun. Jenisnya ada 4. Sama juga, jenis i'rab 4, jenis bina 4. Sama-sama. Cuma jenis i'rab pakai kata istilah, rofa, nasab, jer, jazm. Kalau ini langsung dengan harokat. Dom, ada kata mabni di atas dhamma, di bawah tinggal contohnya. Contohnya haitsu. Fat, ada kata tetap di atas fathah, contohnya di bawah dzalika. Kasr, ada kata tetap di atas kasro, contohnya anti. Wasukun dan sukun, ada kata tetap di atas sukun, contohnya di bawah hal. Paham kan? Jelas ini? Selesai. Kemudian setelah itu, belum mulailah masuk. Setelah pengertian i'rab dan bina, mulailah sedikit-sedikit merinci. Isim mu'rab dan mabni. Mulai dirinci ini. Isim mu'rab dan mabni. Tadi fokus ke pengertian i'rab dan bina. Sekarang mulailah dirinci. Isim itu ada mu'rab, ada mabni. Fi'il ada mu'rab, ada mabni.
Kata beliau isim mu'rab dan mabni. Wal ismu dorban. Isim ada dua jenis. Ada dua jenisnya. Mu'rab. Ada isim mu'rab. Wahwal asl. Ini pernyataan penting sekali. Dan dia asal. Ternyata asal isim mu'rab. Makanya di dunia bahasa Arab. Kata terbanyak mu'rab. Karena dia asal. Karena dia siapa? Asal. Jelas ini pembahasan kita? Karena dia asal. Ini penting sekali ini. Terus apa itu arti pengertian isim mu'rab? Bahwa dia adalah, kalau dikatakan ini adalah isim mu'rab. Ketika antum ditanya, apa itu isim mu'rab? Belum kasih pengertiannya. Wahuwa ma taghayyara akhiruhu. Bisababil awamilid dakhilati alaihi. Imma labdon ka Zaidin wa Amrin wa imma takdiron nahum Musa wal Fata. Makanya belum dah contohkan tadi karena di sinilah contohnya. Mu'rab dia adalah asal, dia adalah isim mu'rab adalah ma taghayyara, apa yang berubah. Apa yang berubah? Akhiruhu akhirnya. Bisababil awamili dengan sebab penyakit ad-dakhilati alaihi yang masuk padanya. Imma lafdon terkadang terlihat, terlafatkan ka Zaidin wa Amrin seperti Zaidin dan Amr. Wa imma takdiron dan kadang disembunyikan perubahannya. Tidak terlafatkan. Seperti contoh nahu Musa Al-Fata. Paham kan? Coba antum bahas. Kalau Al-Fata sudah tadi. Musa. Coba ja'a. Ro'aitu. Marortu bi. Kan begitu lihat tak? Perubahannya tidak nampak. Takdir. Jelas saudara? Jelas ini? Jelas saya kira. Wa mabni. Kalau isi mu'rab nanti akan dibahas lebih jauh kan. Karena dia banyak. Sekarang langsung dikasih tahu dulu mabninya. Dan beliau akan memberikan contohnya. Langsung. Jenis-jenisnya. Wa mabniun. Wahual far'u. Dan pembagian kedua untuk isim. Ada namanya isim mabni. Wahual far'u. Dan ini cabangnya. Jadi asal isim mu'rab. Cabangnya mabni. Apa itu isim mabni? Wahuwa ma la yataghayyar akhiruhu. Dia adalah apa yang tidak berubah akhirnya. Dia adalah apa yang tidak berubah akhirnya. Bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Dengan sebab penyakit yang masuk padanya. Jadi mabni itu bukan berarti tidak masuk penyakit. Masuk. Cuman tidak berubah karena sebab penyakit. Paham tak? Jadi dia adalah apa yang tidak berubah. Akhirnya karena sebab penyakit yang masuk padanya. Setelah itu belum langsung kasih kata-kata yang mabni. Kalmud marot. Satu. Contoh seperti kata yang mabni itu adalah al-mudmarat, domir. Ini sudah kita dapat loh di dua buku sebelumnya. Termasuk kata yang mabni adalah siapa? Domir. Contoh di bawah seperti huwa, anta, ana. Wa asma'is syarti, isim-isim syarat yang menjazim dofil. Contoh di bawah man, ma, mata. Wa asma'il istifham, kata-kata tanya. Contoh di bawah kaifa, kam, aina. Wa asma'il isyara, termasuk isim mabni adalah isim isyara. Contoh di bawah nanti akan didatangkan lagi di pembahasan ma'rifah nakira. Hada, hadihi, dalika, tilka. Paham ini? Itu sudah kita dengar sebelumnya. Wa asma'il af'al, tambahan di buku ini. Tambahan di buku nahwu ketiga ini. Termasuk isim yang mabni adalah isim fi'il. Jadi dia isim tapi maknanya seperti fi'il. Maka dibilang isim fi'il. Ini tambahannya. Jadi ada dalam bahasa Arab isim fi'il. Dia isim tapi artinya seperti fi'il. Makanya dikatakan apa? Isim fi'il. Contohnya apa? Turun ke bawah 66. Karena ini hal yang baru ini.
Contohnya amin. Antum tahu itu amin. Itu bukan fiil, tapi isim. Maknanya fiil. Amin. Artinya apa? Istajib, kabulkanlah. Ini isim fiil amar ini. Maknanya perintah. Paham ini? Jadi amin mabni. Mabni. Kenapa mabni? Isim fiil. Dia isim fiil. Contoh kedua. Mah. Tahan. Cukup. Iya, berarti isim ini isim. Tapi maknanya apa? Fiil. Dan hukumnya mabni. Contoh ketiga. Soh. Kita bilang. Apa itu? Diam. Itu ternyata isim. Tapi isim apa? Isim fiil. Dia isim, terjemahannya fiil. Hukumnya mabni. Makanya begitu terus. Tidak sun. Nah, tidak berubah. Karena dia hukumnya apa? Mabni. Mabni. Isim fiil. Ini yang baru di sini. Ini yang baru di sini. Isim mabni. Adapun setelahnya wa asmaul mausulat. Isim mabni termasuk isim mabni adalah isim mausul. Kata sambung. Contoh di bawah alladhi, allati. Kalau ini hal yang biasa. Alhamdulillah. Jadi yang baru di sini adalah isim fiil. Iya. Inilah isim-isim mabni. Di buku ketiga ini tambah satu. Asmaul af'al. Asmaul af'al. Iya. Jadi ditambah satu dari dua buku sebelumnya. Setelah itu beliau berkata, faminhum ma yubna 'ala sukun. Maka diantaranya ada yang dimabnikan di atas sukun. Nah, kam. Seperti kam. Wa minhum ma yubna 'alal fathi. Di antaranya ada yang mabni di atas fathah, ka seperti aina. Wa minhum ma yubna 'alal kasri. Di antaranya ada yang mabni di atas kasra, ka seperti amsi. Wa minhum ma yubna 'alad dhamm. Di antaranya ada yang dimabnikan di atas dhamma, ka seperti haitsu. Jelas kan? Inilah 4 mabni di atas sukun, fathah, kasro, dhammah. Wal aslu fil mabni. Ini penting sekali lagi ini. Wal aslu fil mabni ayyubna 'ala sukun. Dan asal pada kata yang mabni dimabnikan di atas sukun. Makanya kalau antum lihat kata mabni, yang terbanyak di mana? Sukun. Kan itu asal. Rata-rata kata mabni itu kebanyakan di sukun. Jelas ini pernyataan? Pernyataan pendek sekali berdasarkan penelitian yang panjang. Iya. Lihat itu di bawah catatan 68. Oleh karena itu kata dalam bahasa Arab yang mabni kebanyakannya mabni di atas sukun. Selesai. Setelah itu fiil yang mu'rab. Ini kita ambil di pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Iya. Fiil yang mu'rab dan fiil yang mabni. Setelah itu masuk huruf. Dan setelah itu kita akan masuk tabel kalau di Miftah. Bab mengenal tanda i'rab. Sekali pertemuan lagi. Kita akan masuk di pelajaran inti i'rab. Yaitu mengenal tanda i'rab. InsyaAllah kita masuk di pertemuan pekan depan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Saudara? Aman? Alhamdulillah. Kalau aman itu aman. Silakan. I'rab itu tanda i'rabnya. Kalau mu'rab kata yang berubah. Misalnya gini. Ja'a Zaidun. Zaidun kata mu'rab. Katanya. Nah, dia di dhamma. Dhammanya itu tanda i'rab. Jadi i'rab itu berbicara pada tandanya. Itu i'rab. Kalau mu'rab berbicara kata.
Bina tandanya. Kalau mabni katanya. Paham ini kan? Jelas ini? Jadi kalau kita bilang i'rab berarti kita berbicara tanda i'rab. Kalau mu'rab berarti kita berbicara pada kata yang mu'rab. Kosa katanya. Ada lagi? Silakan Khalil. Tunggu dulu Khalil. Mu'rab kan ini asal Ustaz. Hmm. Ini asal ini Ustaz dikatakan asal karena kebanyakan juga. Iya, kata terbanyak dalam bahasa Arab mu'rab. Kalau isim. Kalau isim. Lihat tadi isim mabni. Domir. Domir itu terbatas. Dah? Mausul terbatas. Isyarat terbatas. Syarat terbatas. Dah? Kemudian isim apa lagi? Isim fi'il terbatas. Isim apa lagi? Istifham terbatas. Yang terbanyak adalah selain itu. Paham kan? Lihat saja begini. Dari kata pecahan. Berapa isim di situ? Dan itu semua isim mu'rab itu. Karena kalau isim itu bertasrif, pasti mu'rab. Itu teorinya. Kalau isim itu bertasrif, pasti mu'rab. Ketika isim tidak punya tasrif, itu kebanyakan mabni. Misalnya isim domir tidak punya tasrif. Nah, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz, di bab mabni di sini kita alhamdulillah dapat tambahan yaitu di isim fiil. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Isim yang menyerupai fiil atau bagaimana Ustaz? maknanya. Oh, maknanya. Bukan menyerupai. Maknanya. Berarti Afan Ustaz, ini kan ada catatan kaki seperti amin sama mah, soh. Apakah ada fiil madi, fiil mudhari'nya Ustaz? Ada. Enggak. Ini isim. Otomatis tidak ada madi mudhari saudara. Masa isim jadi mudhari? Masa saudara? Itu fiil yang bisa ditasrif. Kan yang ditasrif dari madi mudhari amar fiil. Masa isim antum tasrif jadi madi mudhari amar? Soalnya kan di sini ada kata isim fiil. Nah, itu masih agak bingung. Berarti kan dia isim. Kata pertama dibilang isim, berarti dia isim. Cuman secara arti fiil. Berarti asalnya dia isim karena Memang isim, bukan asalnya isim. Memang isim. Cuman artinya maknanya seperti fiil. Nggak harus fiil amr saudara. Ada fiil madi. Ada makna fiil mudhari. Dah? Jadi jangan sampai ini yang contohnya kan ada fiil amr. Maknanya amin, kabulkanlah. Iya kan? Kemudian mah, tahan, soh, diam. Bisa ada juga fiil madi, isim. Isim tapi maknanya fiil madi. Ada isim maknanya fiil mudhari. Dah? Bismillah. Di sini Ustaz dikatakan bina ada 4 tanda, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Mengapa tidak dimasukkan juga penghilangan sebagai salah satu dari tanda bina Ustaz? Apakah ada? Seperti misalnya di fi'il amr Ustaz, mabni di atas penghilangan nun dan penghilangan huruf illah. Mabni di atas penghilangan nun dan penghilangan huruf illah. Iya. Itu kan pengganti dari sukun. Oh, jadi pengganti tidak dimasukkan nan? Tidak. Oh, Ada lagi? Siapa lagi? Sudah?
Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka